Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang konglomerasi koperasi dengan dosen pengampu Budita Amelia Putri MPD. Kami beranggotakan Anissa Banowati, Atiatu Nisa Sidikoh, Imas Rohilah, Riki Saipur Rohman, Risma Rohaini, dan Teti Laila Sari. Kami dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Sejarah konglomerasi di Indonesia kerap kali dikaitkan dengan perusahaan swasta besar. Keberadaan dari konglomerasi perusahaan besar itu sangat begitu berjaya, penguasaannya pun sangat luas dan terjadi pada banyak kegiatan ekonomi. Ini seolah menutup peluang usaha bagi banyak usaha skala kecil, menengah, dan juga koperasi. Tetapi raksasa besar ini rupanya begitu rentan terhadap krisis ekonomi di penghujung abad 20 lalu. Sehingga perusahaan konglomerasi itu masuk karantina restrukturisasi hutang dengan biaya penyihatannya mencapai ratusan triliun rupiah. Kejatuhan perusahaan konglomerasi itu menggoyangkan fundamental ekonomi, tetapi untunglah sebagaimana diyakini banyak pihak penyangga ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, justru memperlihatkan ketangguhannya. Baiklah, materi lengkapnya akan disampaikan oleh teman-teman saya kepada rekan-rekan. Dipersilakan. Konglomerasi koperasi adalah korporasi yang terdiri dari sejumlah perusahaan dengan aktivitas bisnis atau bidang usaha yang berbeda-beda. Jadi, walaupun sebuah perusahaan memiliki total aset besar, karena berbagai perusahaan yang dikuasainya hanya bergerak pada bidang usaha yang sama atau sejenis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai konglomerasi. Menurut pandangan proses ekonomi dan bisnis, konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda, yang satu sama lain tidak ada kaitannya secara langsung. Tujuan konglomerasi koperasi. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan menyatukan saham perusahaan yang bergabung atau merger. Dalam perusahaan koperasi, tentulah tujuan utama konglomerasi berbeda dengan tujuan konglomerasi korporat atau non-koperasi. Nah, letak perbedaan itu adalah bahwa tumbuh dan membesarnya perusahaan koperasi dengan cara konglomerasi itu dikontrol oleh adanya manfaat ekonomi yang diterima anggota, sejalan dengan kedudukannya sebagai pemilik atau owner dan pengguna atau user pelayanan koperasi. Koperasi menjalankan usaha untuk melayani anggota dan jika dapat akses kelebihan kapasitas, maka diarahkan untuk pelayanan kepada bukan anggota pelayanan yang dilaksanakan melalui unit usaha. Unit usaha dikembangkan dengan strategi tunggal atau single purpose dan banyak usaha multi-purpose. Untuk mencermati realitas bisnis koperasi saat ini dan sejenisnya, tradisi konglomerasi itu sudah ada, yaitu pada koperasi multi usaha seperti koperasi produsen yang meliputi KUD, Puskud, koperasi peternakan susu, dan sebagainya. Lalu ada koperasi konsumen yang meliputi koperasi primer, sekunder, koperasi TNI, koperasi pegawai negeri, dan koperasi karyawan, dan lainnya. Lalu
Untuk koperasi simpan pinjam atau KSP atau juga koperasi kredit (Kopdit) merupakan jenis koperasi dengan tipe bisnis inti core business yang saat ini banyak berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi koperasi besar, tetapi tanpa harus menempuh cara-cara apa yang menjadi sukses Korea Selatan dalam mengembangkan koperasi tentunya sangat menggiurkan. Bukan hanya sampai di situ, bahkan Menteri Koperasi pun berharap agar koperasi sekelas Pusat Koperasi KUD dapat menjadi pelopor koperasi konglomerasi. Apakah harapan adanya konglomerasi koperasi di tanah air kita merupakan sesuatu yang berprospek atau sebaliknya? Lalu, bagaimana langkah konkret yang perlu dilakukan bila mana itu menjadi satu pilihan atau keniscayaan? Untuk itu, berikut ini usul konsep menuju konglomerasi koperasi. Yang pertama, kelemahan. Umumnya, skala usaha koperasi adalah kecil-kecil. Sementara jumlah koperasi yang memiliki skala bisnis menengah dan besar belum banyak. Yang kedua, kekuatan. Jumlah koperasi banyak dan menyebar, serta jenis koperasi yang beragam. Visi dan misi menuju konglomerasi koperasi produsen, konsumen, KSP, pemasaran dan jasa untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan anggota dan peningkatan peranan koperasi dalam konglomerasi internasional. Yang ketiga, kebijakan pokok. Melakukan konsolidasi internal eksternal koperasi, mendorong terlaksananya merger antar koperasi, penguatan sekunder koperasi, fasilitasi dan perkuatan akses modal koperasi, jejaring dan kemitraan, teknologi dan informasi. Strategi diusulkan 3 strategi dan bagaimana peranan pada pemangku kepentingan atau stakeholder berikut, yaitu penguatan pengaturan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, manajemen, dan infrastruktur atau gerakan koperasi pemerintah dan masyarakat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi terkait konglomerasi koperasi ini. Dari uraian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya membutuhkan pendalaman yang sangat sungguh-sungguh, sebab pengembangan koperasi menuju tingkat koperasi skala konglomerasi pastilah merupakan sesuatu yang sangat tidak mudah untuk dicapai. Hal ini juga boleh jadi karena merupakan sesuatu yang belum lazim untuk dilaksanakan. Selain itu, juga merupakan suatu batu lompatan yang sangat mengandung resiko dan sensitif untuk dilaksanakan. Karena itulah tidak mustahil jika ada sebagian kalangan konservatif gerakan koperasi dan masyarakat memandang ide ini sebagai sesuatu yang sangat mengada-ada dan utopis yang akan sia-sia. Tetapi tidak perlu ragu sebab ada masyarakat koperasi yang berhasil di negara lain. Mereka bisa, mengapa kita harus memandang diri rendah dan memberi cap diri tidak mampu. Sedangkan harus kita yakini bahwasannya setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kekurangannya itu murni dari kami, sedangkan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.